Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas kisah Perang Badar, sebuah peperangan yang melegenda, yang kisahnya terus diriwayatkan dari generasi ke generasi. Inilah peperangan besar pertama yang paling dahsyat dalam sejarah Islam yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, sebuah tanggal yang sangat istimewa. Karena Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Di bulan yang penuh rahmat inilah Allah memilih untuk menurunkan pertolongannya secara nyata kepada kaum muslimin. Dalam sejarah Islam, Ramadan sering menjadi bulan kemenangan. Selain Perang Badar, ada pula Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah, hingga kemenangan kaum muslimin atas bangsa Tartar dalam Perang Ain Jalut, yang semuanya terjadi di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan bukan bulan kemalasan, melainkan bulan kekuatan iman dan pengorbanan. Namun, ada hal yang sangat penting untuk dipahami bahwa Perang Badar bukanlah peperangan yang direncanakan sejak awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar dari Madinah dengan niat untuk berperang. Tujuan awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang kembali dari Syam menuju Makkah, bukan untuk merampok, bukan pula untuk kezaliman, tetapi untuk mengambil kembali hak kaum muhajirin yang telah dirampas oleh kaum Quraisy. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka meninggalkan hampir seluruh harta mereka di Makkah. Rumah dirampas, kebun dirampas, bisnis dirampas, bahkan sebagian sahabat disiksa dan dibunuh kafir Quraisy. Maka apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah upaya mengambil kembali hak yang telah dizalimi, bukan agresi tanpa sebab. Karena tidak ada niat untuk berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membawa sekitar 313 orang. Jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 1.000 prajurit, dilengkapi 100 ekor kuda dan 600 baju besi. Dikisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah bersama sekitar 150 hingga 200 sahabat muhajirin dengan tujuan menghadang kafilah dagang Quraisy yang berangkat dari Makkah menuju Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pada masa itu, jalur utama perdagangan ke Syam hanya satu, yakni melewati wilayah sekitar Madinah. Namun, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama para sahabat, kafilah dagang Quraisy ternyata telah lebih dahulu melewati Madinah dan telah melanjutkan perjalanan ke utara menuju Syam. Akibatnya, tidak terjadi pertempuran apapun dalam ekspedisi tersebut. Setelah selesai berdagang di Syam, kafilah Quraisy tentu akan kembali ke Makkah. Dan jalur yang ditempuh tetap sama, yaitu melalui wilayah Madinah. Karena itulah, Rasulullah tidak ingin kesempatan ini terlewat kembali. Untuk keperluan pengintaian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus dua sahabat mulia, yaitu Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid, guna memantau pergerakan kafilah Quraisy serta memastikan kapan dan melalui jalur mana mereka akan kembali ke Makkah. Dari hasil pengintaian tersebut, Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid memperoleh informasi bahwa kafilah Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan merupakan kafilah dagang yang sangat besar, membawa harta bernilai tinggi milik para pembesar Quraisy. Kafilah itu membawa ratusan ekor unta dengan muatan barang dagangan. Yang lebih penting lagi, kafilah ini hampir tidak memiliki pengamanan, karena tujuan mereka memang berdagang, bukan berperang. Penjaga yang ikut hanya sekitar 40 orang, dan itu pun bukan pasukan perang. Setelah menerima laporan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajak para sahabat untuk menghadang kafilah Quraisy tersebut. Karena sejak awal tidak ada niat untuk berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaklumatkan perang secara terbuka dan tidak mewajibkan seluruh kaum muslimin untuk ikut. Beliau hanya mengajak siapa saja yang siap dan bersedia. Akhirnya, terkumpullah sekitar 300 lebih sahabat. Sebagian riwayat menyebut 313 orang. Ada pula yang mengatakan 314 atau 315 orang. Perbedaan angka ini wajar dalam riwayat sejarah. Namun intinya, jumlah pasukan kaum muslimin sangat sedikit. Dan tujuan awal mereka hanyalah menghadang kafilah, bukan menghadapi perang besar.
Maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 313 orang sahabat dari golongan Ansyar dan Muhajirin dengan 2 ekor kuda perang milik Zubair bin Awam dan Miqdad bin Amr al-Kindi dan sekitar 70 ekor unta yang digunakan secara bergantian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bergantian menaiki unta bersama Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak berjalan kaki dibandingkan menunggang unta, padahal beliau adalah pemimpin tertinggi pasukan kaum muslimin. Namun, keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat untuk menghadang kafilah dagang Quraisy ternyata telah diketahui oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan bukanlah orang yang bodoh atau ceroboh. Ia adalah pedagang ulung, cerdik, dan sangat memahami kondisi medan serta dinamika perjalanan kafilah. Begitu mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat keluar dari Madinah, Abu Sufyan segera meningkatkan kewaspadaan. Ia pun mengutus seorang kurir bernama Damdam bin Amr menuju Makkah dengan pesan darurat agar kaum Quraisy segera mengirimkan pasukan bantuan untuk menyelamatkan kafilah mereka. Damdam melaksanakan tugas itu dengan cara yang cerdik. Ia memasuki Makkah dalam keadaan pakaian dirobek dan telinga unta-untanya dilukai, sambil berteriak meminta pertolongan. Cara ini berhasil membangkitkan emosi kaum Quraisy sehingga mereka merasa kehormatan dan harta mereka terancam. Kaum Quraisy segera mengerahkan pasukan besar. Hampir seluruh pembesar Makkah ikut serta, termasuk Abu Jahal. Mereka keluar bukan hanya untuk menyelamatkan kafilah, tetapi juga untuk memamerkan kekuatan, menunjukkan dominasi, dan menakut-nakuti kaum muslimin. Pasukan Quraisy Makkah ini berjumlah sekitar 1.000 orang, lengkap dengan persenjataan, baju besi, kuda-kuda terbaik, dan perlengkapan perang yang jauh lebih unggul. Namun, di tengah perjalanan, Abu Sufyan berhasil menyelamatkan kafilahnya dengan mengubah jalur perjalanan dan menyusuri pantai Laut Merah. Setelah merasa aman, Abu Sufyan kemudian mengirim kabar kepada pasukan Quraisy bahwa kafilah dagang telah selamat dan mereka bisa kembali ke Makkah. Disinilah perbedaan sikap mulai tampak. Sebagian pemuka Quraisy menyarankan agar pasukan kembali karena tujuan awal telah tercapai, yaitu kafilah dagang telah selamat. Namun Abu Jahal menolak dengan keras. Ia bersikeras untuk tetap maju menuju Badar. Ia ingin kaum Quraisy berpesta di sana, menyembelih unta, meminum khamr, dan menunjukkan kepada seluruh kabilah Arab bahwa Quraisy adalah kekuatan yang tidak bisa ditandingi. Kesombongan inilah yang akhirnya menyeret pasukan Quraisy ke medan kehancuran mereka sendiri. Mereka maju bukan karena kebutuhan, tetapi karena arogansi dan keangkuhan. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kabar bahwa kafilah telah lolos dan pasukan Quraisy sedang bergerak menuju Badar dengan kekuatan penuh. Disinilah situasi berubah drastis. Kaum muslimin kini dihadapkan pada 2 pilihan berat, mundur dan kembali ke Madinah, atau melanjutkan perjalanan dan menghadapi pasukan yang jauh lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memutuskan perkara ini secara sepihak. Beliau mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang tidak otoriter, tetapi menghargai pendapat dan kesiapan umatnya. Kaum Muhajirin segera menyatakan kesetiaan mereka. Mereka menyatakan siap berperang dan mengorbankan jiwa demi Allah dan Rasul-Nya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menunggu pendapat kaum Ansyar. Sebab baiat kaum Ansyar sebelumnya lebih menekankan perlindungan di dalam wilayah Madinah, bukan peperangan di luar kota. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan isyarat ini, Sa'ad bin Mu'adz berdiri mewakili kaum Ansyar. Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata bahwa mereka telah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan beliau dan berjanji setia untuk taat. Ia menegaskan bahwa jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk menyeberangi lautan sekalipun, mereka akan mengikutinya tanpa ragu. Ucapan ini menenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah beliau berseri-seri. Beliau pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Badar dengan penuh tawakal kepada Allah. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah keputusan besar diambil untuk melanjutkan perjalanan menuju Badar,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bergerak dengan hati yang penuh tawakal. Mereka sadar bahwa secara jumlah dan persenjataan, mereka berada jauh di bawah pasukan Quraisy. Namun, mereka juga yakin bahwa pertolongan Allah tidak pernah bergantung pada kekuatan materi semata. Ketika rombongan kaum muslimin mendekati wilayah Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengatur posisi dan tempat singgah pasukan. Disinilah tampak dengan jelas bahwa Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi juga agama hikmah dan strategi. Setiap langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah langkah ceroboh, melainkan penuh pertimbangan. Pada saat itu, seorang sahabat dari kalangan Ansyar, Hubab bin Munzir, radhiyallahu anhu, mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tempat yang dipilih itu merupakan perintah langsung dari Allah atau hasil ijtihad strategi perang? Dengan penuh adab, ia ingin memastikan bahwa jika itu wahyu, maka tidak boleh diganggu-gugat. Namun, jika itu strategi, ia ingin menyampaikan pendapatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa pemilihan tempat itu adalah hasil ijtihad. Maka Hubab bin Munzir pun mengusulkan agar kaum muslimin bergerak lebih maju dan menguasai sumur-sumur air terdekat dari pasukan Quraisy. Dengan cara ini, kaum muslimin akan memiliki akses air, sementara pasukan musuh akan kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima usulan ini dengan lapang dada. Ini menunjukkan bahwa kebenaran dan maslahat bisa datang dari siapa saja, dan pemimpin sejati adalah yang mau mendengarkan. Setelah posisi pasukan ditentukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pembangunan sebuah arisi, semacam tenda, sebagai tempat beliau berdoa dan memantau jalannya peperangan. Dari tempat inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memohon pertolongan Allah dengan sepenuh hati. Malam sebelum pertempuran menjadi malam yang sangat menentukan. Kaum muslimin berada dalam kondisi tegang, lelah, dan penuh kekhawatiran. Namun Allah menurunkan ketenangan kepada mereka. Hujan turun dengan lembut. Hujan ini membersihkan tubuh mereka, meneguhkan pijakan di pasir, dan menenangkan hati mereka. Sementara itu, hujan justru menyulitkan pasukan Quraisy yang berada di posisi yang lebih rendah. Pada malam itu pula, Allah menurunkan rasa kantuk kepada kaum muslimin. Kantuk ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda ketenangan dari Allah. Mereka bisa beristirahat dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ini adalah salah satu bentuk pertolongan Allah yang seringkali luput dari perhatian manusia. Allah berfirman, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu ketenangan darinya, dan Dia menurunkan hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengannya, menghilangkan gangguan setan dari kamu, meneguhkan hatimu, dan meneguhkan pijakan kakimu. Surat Al-Anfal ayat 11. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan malam itu dengan salat dan doa yang sangat panjang. Beliau mengangkat kedua tangannya, memohon dengan penuh kerendahan hati. Beliau berdoa, "Ya Allah, penuhilah untukku apa yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, jika Engkau membinasakan kelompok kecil dari kaum muslimin ini, maka Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi." Hadis riwayat Muslim. Doa ini menggambarkan betapa besar tanggung jawab yang beliau rasakan. Beliau tidak berdoa untuk kemenangan pribadi, tetapi untuk kelangsungan tauhid dan risalah Islam. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu yang berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat iba melihat kesungguhan doa tersebut. Ia menenangkan Rasulullah dan meyakinkan beliau bahwa Allah pasti menolong dan menepati janjinya. Dan benar saja, Allah menurunkan kabar gembira. Allah mengabarkan bahwa Dia akan mengirimkan bantuan para malaikat untuk meneguhkan hati kaum mukminin. Kabar ini menjadi suntikan iman yang luar biasa bagi pasukan kecil kaum muslimin. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Pagi hari tanggal 17 Ramadan pun tiba. Matahari terbit di atas padang pasir Badar, menyinari dua pasukan yang saling berhadapan dengan kondisi yang sangat timpang. Di satu sisi berdiri kaum muslimin dengan jumlah yang sedikit, persenjataan yang terbatas, dan fisik yang sederhana. Di sisi lain berdiri pasukan Quraisy dengan perlengkapan perang yang lengkap, barisan yang rapi, dan rasa percaya diri yang berlebihan.
Sebelum peperangan besar dimulai, tradisi Arab saat itu adalah mubarozah, duel satu lawan satu sebagai pembuka. Dari pihak Quraisy, keluarlah 3 tokoh besar mereka, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Mereka adalah pembesar Quraisy yang dikenal kuat, berpengalaman, dan disegani. Ketika mereka menantang duel, beberapa sahabat dari kalangan Ansyar pun maju. Namun kaum Quraisy menolak sahabat Ansyar karena mereka ingin berduel dengan orang-orang dari kalangan mereka sendiri, yakni sahabat dari kalangan Muhajirin. Maka Rasulullah SAW memerintahkan 3 singa Islam dari kaum Muhajirin untuk maju, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harits. Duel pun terjadi dengan sangat sengit. Hamzah berhadapan dengan Utbah, Ali menghadapi Walid, dan Ubaidah berhadapan dengan Syaibah. Dengan izin Allah, Hamzah dan Ali berhasil mengalahkan lawan mereka dengan cepat. Sementara Ubaidah dan Syaibah masih bertarung dengan sengit, saling melukai. Hamzah dan Ali segera membantu Ubaidah hingga Syaibah pun terbunuh. Namun Ubaidah akhirnya gugur sebagai syahid, menjadi salah satu syuhada pertama dalam Perang Badar. Setelah duel ini, peperangan besar pun pecah. Panah mulai dilepaskan, pedang dihunus, dan teriakan takbir menggema di medan perang. Rasulullah SAW memerintahkan pasukan agar tidak menyerang sebelum musuh benar-benar mendekat, agar serangan mereka lebih efektif dan terarah. Di tengah berkecamuknya pertempuran, Rasulullah SAW kembali mengangkat tangannya dan berdoa dengan penuh kekhusyukan. Doa beliau begitu sungguh-sungguh hingga selendang beliau jatuh dari bahunya. Sekali lagi, Abu Bakar radhiyallahu anhu memungut selendang itu dan meletakkannya kembali di pundak Rasulullah SAW, seraya menenangkan beliau dan meyakinkan bahwa pertolongan Allah pasti datang. Allah pun menurunkan pertolongannya secara nyata. Allah mengirimkan para malaikat untuk meneguhkan hati kaum mukminin. Para sahabat melihat tanda-tanda pertolongan itu. Ada yang mendengar suara cambukan di udara, ada yang melihat musuh tersungkur tanpa disentuh manusia. Semua ini terjadi atas izin Allah, sebagai bentuk peneguhan bahwa kemenangan ini bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena pertolongan dari langit. Sementara itu, pasukan Quraisy mulai kehilangan kendali. Kesombongan mereka runtuh satu persatu. Tokoh-tokoh besar mereka mulai terbunuh, barisan mereka mulai kacau, dan rasa takut mulai merasuki hati mereka. Apa yang mereka anggap sebagai perjalanan pamer kekuatan berubah menjadi bencana yang tidak pernah mereka bayangkan. Rasulullah SAW terus mengarahkan pasukan dengan penuh ketenangan. Beliau tidak bertindak gegabah. Setiap perintah beliau dipenuhi dengan hikmah dan kebijaksanaan. Peperangan di Badar masih memanas. Namun satu demi satu, para pembesar Quraisy yang selama ini merasa paling kuat mulai jatuh. Orang-orang yang dahulu paling keras menyiksa kaum muslimin, kini merasakan kehinaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Allah memperlihatkan bahwa kesombongan tidak akan pernah mampu berdiri di hadapan kebenaran. Di antara tokoh yang paling dibenci kaum muslimin adalah Abu Jahal bin Hisham. Ia adalah simbol keangkuhan Quraisy, orang yang paling keras menentang dakwah Rasulullah SAW dan yang paling banyak menyakiti beliau. Abu Jahal turun ke medan perang dengan penuh kesombongan, merasa bahwa kemenangan sudah berada di tangannya. Namun Allah menghendaki akhir yang sangat hina bagi Abu Jahal. Ia tidak mati di tangan seorang pemimpin besar atau prajurit elit, melainkan oleh 2 pemuda Ansyar yang masih belia, yaitu Mu'adz bin Afra dan Mu'awidz bin Afra. Keduanya adalah putra Afra dari kaum Ansyar. Keduanya lalu mendekati Rasulullah SAW sebelum pertempuran dan bertanya dengan penuh semangat, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami Abu Jahal." Maka ketika Rasulullah SAW menunjukkannya, keduanya segera menyerang Abu Jahal. Di tengah pertempuran, kedua pemuda itu berhasil menyerang dan melukai Abu Jahal dengan parah. Abu Jahal tergeletak dalam keadaan sekarat. Kemudian datang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dahulu sering dihina dan direndahkan oleh Abu Jahal di Makkah. Ia mendapati Abu Jahal dalam keadaan lemah dan tak berdaya. Dengan izin Allah,
Abdullah bin Mas'ud membunuh Abu Jahal lalu membawa kepalanya kepada Rasulullah SAW. Simbol keangkuhan Quraisy itu pun akhirnya runtuh selamanya. Selain Abu Jahal, banyak tokoh Quraisy lainnya yang terbunuh seperti Utbah, Syaibah, Umayyah bin Khalaf, dan lainnya. Sebagian terbunuh di medan perang, sebagian lainnya tertawan. Pasukan Quraisy yang tersisa mulai panik dan melarikan diri. Barisan mereka hancur, semangat mereka runtuh, dan kekuatan mereka tercerai-berai. Sementara itu, kaum muslimin menyadari bahwa kemenangan telah berada di tangan mereka. Namun Rasulullah SAW tetap mengingatkan agar mereka tidak larut dalam euforia. Beliau mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukanlah sekadar mengalahkan musuh, tetapi tetap tunduk dan bersyukur kepada Allah. Setelah peperangan berakhir, kaum muslimin menghitung jumlah korban dari kedua belah pihak. Dari pihak Quraisy, sekitar 70 orang terbunuh dan 70 lainnya tertawan. Adapun dari pihak kaum muslimin, 14 orang gugur sebagai syuhada. Perbandingan ini kembali menegaskan bahwa kemenangan di Badar bukanlah hasil kekuatan atau perhitungan manusia, melainkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan yang benar-benar datang dari langit. Allah berfirman, "Dan Allah sungguh telah menolong kalian di Badar, padahal kalian dalam keadaan lemah." Surat Ali Imran ayat 123. Badar pun menjadi saksi bahwa Allah menepati janjinya. Pasukan kecil yang beriman mampu mengalahkan pasukan besar yang sombong. Hari itu, Badar benar-benar menjadi Yaumul Furqan, hari pemisah antara hak dan batil. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah pertempuran di Badar benar-benar usai, medan perang yang semula dipenuhi teriakan dan denting senjata, kini berubah menjadi sunyi. Debu perlahan mengendap dan kaum muslimin mulai mengumpulkan para tawanan serta mengurus para syuhada. Disinilah tampak sisi lain dari Rasulullah SAW, bukan sebagai panglima perang semata, tetapi sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Jumlah tawanan dari pihak Quraisy mencapai sekitar 70 orang. Mereka bukan orang biasa. Di antara mereka terdapat para pembesar Makkah, orang-orang yang dahulu menyiksa, menghina, dan mengusir kaum muslimin dari tanah kelahiran mereka sendiri. Secara manusiawi, ada alasan kuat untuk membalas dendam. Namun Rasulullah SAW tidak bertindak berdasarkan emosi, melainkan berdasarkan wahyu, musyawarah, dan hikmah. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah tentang apa yang harus dilakukan terhadap para tawanan tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam perkara besar sekalipun, beliau tetap melibatkan umatnya. Dalam musyawarah itu, muncul dua pendapat besar. Pendapat pertama disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan kelembutan dan kasih sayangnya, Abu Bakar mengusulkan agar para tawanan ditebus dengan harta. Menurutnya, mereka adalah kaum kerabat sendiri, dan harta tebusan itu bisa memperkuat kaum muslimin yang saat itu masih lemah. Ia juga berharap bahwa dengan diberi kesempatan hidup, suatu hari nanti mereka akan mendapat hidayah dan masuk Islam. Pendapat kedua disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan ketegasan yang dikenal darinya, Umar mengusulkan agar para tawanan dibunuh. Ia berpendapat bahwa mereka adalah para pemimpin kekafiran yang selama ini menjadi sumber utama permusuhan terhadap Islam. Dengan membunuh mereka, kekuatan Quraisy akan benar-benar lumpuh. Rasulullah SAW mempertimbangkan kedua pendapat ini dengan sangat serius. Akhirnya, beliau cenderung kepada pendapat Abu Bakar, yaitu menerima tebusan dari para tawanan. Keputusan ini diambil bukan karena kelemahan, tetapi karena pertimbangan rahmat dan masa depan dakwah. Sebagian tawanan yang tidak mampu membayar tebusan diberikan alternatif yang sangat mulia. Mereka diminta untuk mengajarkan baca tulis kepada anak-anak Madinah sebagai tebusan mereka. Dari sinilah pendidikan mulai berkembang pesat di kalangan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa Islam memandang ilmu sebagai sesuatu yang sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada harta. Rasulullah SAW juga berwasiat kepada para sahabat agar memperlakukan para tawanan dengan baik. Para sahabat pun melaksanakan perintah ini dengan penuh ketaatan. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa para sahabat lebih mendahulukan makanan untuk tawanan daripada untuk diri mereka sendiri.
Inilah akhlak Islam yang lahir dari iman yang tulus. Namun, setelah keputusan ini diambil, Allah menurunkan ayat yang menegur Rasulullah SAW dan kaum muslimin bahwa dalam kondisi tertentu seharusnya kekuatan musuh benar-benar dilemahkan terlebih dahulu. Teguran ini bukanlah celaan, tetapi bimbingan ilahi agar umat Islam belajar dari setiap keputusan. Rasulullah SAW menerima teguran ini dengan penuh ketundukan. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah hamba Allah yang paling taat, bukan pemimpin yang keras kepala. Peristiwa tawanan Badar ini menjadi pelajaran besar tentang keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang, antara ketegasan dan kelembutan, serta antara realitas dunia dan tujuan akhirat. Setelah Perang Badar selesai, kita akan membahas dampak besar Perang Badar terhadap kaum muslimin dan kaum Quraisy, serta bagaimana peristiwa ini mengubah peta kekuatan di Jazirah Arab. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemenangan di Badar bukanlah kemenangan biasa. Ia bukan sekadar keberhasilan dalam satu pertempuran, tetapi titik balik besar dalam perjalanan dakwah Islam. Sejak hari itu, wajah sejarah Jazirah Arab berubah secara perlahan, namun pasti. Bagi kaum muslimin, Badar menjadi sumber kekuatan iman yang luar biasa. Mereka yang sebelumnya dipandang lemah, tertindas, dan tidak diperhitungkan, kini mulai disegani. Allah memperlihatkan kepada mereka bahwa selama iman dan ketaatan dijaga, pertolongannya akan selalu hadir, meskipun kondisi lahiriah sangat terbatas. Para sahabat yang ikut dalam Perang Badar mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Rasulullah SAW menyebut mereka sebagai ahli Badar, sebuah gelar kehormatan yang tidak dimiliki oleh sahabat lainnya, meskipun sahabat lain juga sangat mulia. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Allah berfirman, "Lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Sungguh aku telah mengampuni kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penting dicatat bahwa hadis ini bukan izin untuk berbuat dosa dan bukan pula pembebasan dari syariat, tetapi menunjukkan betapa besar pengorbanan dan keikhlasan mereka. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini bermakna bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu dan Allah memberikan jaminan ampunan jika mereka tergelincir selama tidak melakukan kekufuran. Ini karena keikhlasan, pengorbanan, dan posisi historis mereka dalam menegakkan Islam di fase paling genting. Karena itu, ahli Badar tetap terikat hukum syariat, tetap bertaubat jika berbuat salah, dan tetap menjadi teladan ketaatan, bukan pelanggaran. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, di Madinah, kemenangan Badar memperkokoh posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat. Kaum munafik yang sebelumnya berani menampakkan sikap meremehkan mulai menahan diri. Kaum Yahudi pun mulai memandang Islam sebagai kekuatan nyata yang tidak bisa dianggap remeh. Badar menjadi bukti bahwa Islam bukan sekadar gerakan spiritual, tetapi juga kekuatan sosial dan politik yang berlandaskan wahyu. Sementara itu, bagi kaum Quraisy, Badar adalah luka yang sangat dalam. Mereka kehilangan para pembesar, tokoh utama, dan simbol kekuatan mereka. Kekalahan ini menghancurkan kepercayaan diri mereka dan menyalakan api dendam yang besar. Sejak saat itu, Quraisy bertekad untuk membalas kekalahan ini yang kelak akan meletus dalam Perang Uhud. Namun, di balik dendam itu, banyak pula hati yang mulai goyah. Sebagian orang Quraisy mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin pasukan kecil Muhammad SAW mampu mengalahkan pasukan besar mereka, jika bukan karena pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dari sinilah, pintu-pintu hidayah mulai terbuka bagi sebagian orang. Perang Badar juga memberikan pelajaran penting tentang makna kemenangan sejati. Kemenangan bukanlah sekadar mengalahkan musuh, tetapi tetap menjaga ketaatan setelah kemenangan diraih. Allah mengingatkan kaum muslimin agar tidak sombong dan tidak melupakan tujuan utama dakwah, yaitu menegakkan tauhid dan keadilan. Dengan demikian, Badar bukan hanya milik masa lalu, ia adalah pelajaran hidup bagi setiap generasi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa kemenangan tidak datang dari jumlah, senjata, atau strategi semata, tetapi dari iman, kesabaran, dan ketundukan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kisah Perang Badar ini bukan hanya bacaan di lisan kita,
tetapi cahaya yang hidup di dalam hati menguatkan iman, meneguhkan langkah, dan meluruskan tujuan hidup kita di jalannya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.